Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi statistika inferensial, yaitu korelasi Spearman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atiatul Fauzia, Zeni Eva Hoirunisa Nur, kemudian Khairunisa, Syifa Wahyuningsi, Muhammad Fikih, Nihayah, Farihatul Maula, dan Salsabila. Kami akan membahas mengenai korelasi Spearman, di mana subbab dari materi korelasi Spearman yaitu ada pengertian korelasi Spearman, rumus korelasi dan koreksian Spearman, langkah-langkah uji rang Spearman, kriteria terima dan tolak hipotesis, dan contoh soal dan uji korelasi Spearman. Pengertian korelasi Spearman. Korelasi Spearman atau biasa disebut rank Spearman digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel dengan data yang digunakannya minimal bertipe ordinal atau bisa juga digunakan untuk data yang bertipe numerik atau interval atau rasio, namun tidak berdistribusi normal. Atau dengan kata lain, korelasi Spearman ini merupakan alternatif dari korelasi product moment, di mana korelasi product moment itu bisa digunakan jika data bertipe numerik dan berdistribusi normal. Jadi, kalau datanya bertipe numerik namun tidak berdistribusi normal, nah berarti tidak bisa lagi menggunakan product moment, tapi bisa menggunakan korelasi Spearman. Korelasi Spearman disimbolkan dengan RS atau R-nya itu dibaca dengan rho. Nah, RS ini sebagai simbol dari korelasi Spearman. Ada dua hal yang dibahas pada korelasi Spearman. Yang pertama, mengukur derajat keeratan hubungan atau koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi ini berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Koefisien korelasi dibagi menjadi dua sifat atau dua jenis. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu ketika koefisiennya antara 0 sampai 1, yang menunjukkan arah hubungan antara kedua variabelnya itu sama atau berbanding lurus. Nah, ada juga korelasi negatif. Korelasi negatif ini ketika koefisiennya itu antara negatif 1 sampai 0, yang menunjukkan arah hubungan kedua variabelnya itu terbalik atau berlawanan. Nah, yang kedua itu untuk menguji signifikansi hubungan atau uji hipotesis. Jadi, setelah diukur seberapa kuat atau eratnya hubungan antara kedua variabel, yang keduanya akan diuji apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Dalam perhitungan korelasi Spearman, datanya itu harus dalam bentuk ranking. Sehingga jika datanya masih bertipe numerik, maka harus dikonversi menjadi bentuk ranking terlebih dahulu. Yang kedua yaitu rumus korelasi dan koreksian Spearman. Yang pertama, rumus korelasi Spearman. Untuk lambangnya itu RS atau rank Spearman. Jadi karena ada istilah rank, berarti pengolahan datanya juga dilakukan dengan pengurutan berdasarkan rankingnya. Jika tidak terdapat observasi yang berangka sama, maka cara mencari R-nya menggunakan rumus RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 dikurangi N, di mana D-nya adalah selisih ranking variabel X dan variabel Y, dan N-nya adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya rumus koreksian. Apabila ada skor-skor yang sama atau kembar lebih dari 20%, nah maka digunakan rumus koreksian sebagai berikut.
Rho sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 dikali akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, di mana sigma X kuadrat sama dengan N dikali N kuadrat dikurangi 1 per 12 atau sama dengan sigma T dikali T kuadrat dikurangi 1 per 12. Nah, begitupun sama dengan sigma Y kuadrat, yaitu sama dengan N dikali N kuadrat dikurangi 1 per 12 sama dengan sigma T dikali T kuadrat dikurangi 1 per 12. Nah, di mana T itu merupakan banyaknya anggota kembar pada suatu skor. Begitupun rumus koreksian juga bisa dicari dengan rumus RE sama dengan akar dari MR kuadrat dikali N kuadrat dikurangi 1 per 12. Nah, di mana RE itu merupakan rank atau urutan kedudukan yang kita cari. Nah, terus MR itu merupakan mean dari rank dan N itu merupakan banyaknya skor yang kembar dan 1 dan 12 itu merupakan konstanta. Apabila dilanjutkan untuk mencari signifikan, maka digunakan rumus set hitung. Set hitung sama dengan Rho per 1 per akar dari N dikurangi 1. Cara mencari ranking itu ada dua cara pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama menggunakan rumus koreksian yang seperti tadi, dan yang kedua menggunakan rumus berikut. Nah, ini RE sama dengan akar dari MR kuadrat dikali N kuadrat dikurangi 1 per 12, di mana RE itu merupakan rank atau urutan kedudukan yang kita cari, MR merupakan mean dari rank, dan N banyaknya skor yang kembar, 1 dan 12 merupakan konstanta. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji rank Spearman. Yang pertama, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang kedua, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Nah, langkah 1 dan 2 ini yaitu memberikan peringkat atau rank 1 sampai dengan N pada tiap variabel X dan Y. Jika data memiliki nilai yang sama, maka diberikan peringkat yang sama, yaitu rata-rata peringkatnya. Kemudian yang ketiga, hitung DI untuk tiap-tiap sampel, yaitu menghitung selisih ranking dari kedua variabel dengan cara DI sama dengan peringkat variabel XI dikurangi peringkat variabel YI. Selanjutnya, langkah keempat uji rank Spearman, yaitu kuadratkan masing-masing DI dan jumlahkan semua DI kuadrat. Langkah kelima, yaitu menghitung koefisien korelasi rank Spearman Rho. Dengan rumus Rho adalah 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Dengan Rho adalah nilai korelasi Spearman rank, D kuadrat adalah selisih setiap pasangan rank, dan N adalah jumlah pasangan rank untuk Spearman, dengan N lebih dari 5 dan N kurang dari 30. Untuk memudahkan dalam memahami langkah-langkah uji rank Spearman, di sini saya akan menggunakan langkah-langkah uji rank Spearman dengan sebuah contoh soal. Saya punya satu set data di sini. Kita punya karyawan, skor motivasi kerja, dan kinerja. Perlu diketahui, yaitu perlu untuk menentukan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Di sini
kita menentukan motivasi kerja sebagai variabel X dan skor kinerja sebagai variabel Y. Maka, motivasi kerja sebagai input dan kinerja sebagai outputnya. Sehingga, kalau ada motivasi kerja, maka otomatis akan ada kinerja. Jarang sekali kinerja tanpa adanya motivasi kerja. Kita dapat motivasi kerja dalam bentuk skala, dari mulai 3,5 hingga 4,6. Kemudian kita juga memiliki skor kinerja dari mulai 75 hingga 82. Sekarang kita uji rang Spearman sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Langkah yang pertama, berikan peringkat pada nilai-nilai variabel X dari 1 sampai N. Rang X merupakan ranking dari variabel X atau motivasi kerja. Menentukan ranking dari yang tertinggi ke terendah, dalam kasus ini 4,6 adalah ranking tertinggi, maka 4,6 adalah ranking 1. Kemudian 4,5 sebagai ranking 2, 4,4 sebagai ranking 3, 4,2 sebagai ranking 4. Kemudian 3,9 ada 3, maka 3,9 akan menempati ranking ke-5, ke-6, dan ke-7. Untuk menempatkan rankingnya secara adil, maka rankingnya kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi dengan jumlah angkanya, yaitu ada 3. Maka 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3, yaitu 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka 3,9 itu rankingnya adalah ranking 6. Selanjutnya, untuk angka 3,8 itu akan menempati ranking yang selanjutnya, yaitu ranking 8. Kemudian 3,7 akan menempati ranking ke-9 dan 3,5 akan menempati ranking ke-10. Langkah yang kedua adalah berikan peringkat pada nilai-nilai variabel Y dari 1 sampai N. Sama seperti langkah yang pertama, sekarang kita lihat ke variabel Y, yaitu skor kinerja. Kita rankingkan atau urutkan dari nilai yang tertinggi. 82 sebagai nilai tertinggi akan menjadi ranking yang pertama, dan 75 sebagai nilai terendah akan menjadi nilai yang ranking yang terakhir. Nah, oleh karena 75 ada 2 angka, yaitu 75 dan 75, maka nanti akan menempati ranking ke-9 dan ke-10. Untuk menempatkan ranking secara adil, maka rankingnya kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. 9 ditambah 10 dibagi 2, yaitu 9,5. Sehingga 75 akan menempati ranking yang ke-9,5. Langkah yang ketiga adalah hitung DI untuk tiap-tiap sampel. Dengan DI adalah peringkat X, I dikurangi peringkat YI. Nah, sekarang kita lihat ke karyawan yang A. Ranking X-nya adalah 1, dan ranking Y-nya juga adalah 1. Maka selisihnya adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian karyawan B. Rank X-nya adalah 6 dan rank Y-nya adalah 5. 6 dikurangi 5 adalah 1. Kemudian 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. 10 dikurangi 9,5 adalah 0,5. 6 dikurangi 3,5 adalah 2,5. 9 dikurangi 9,5 adalah negatif 0,5. 3 dikurangi 2 adalah 1. 2 dikurangi 3,5 adalah negatif 1,5. 8 dikurangi 7 adalah 1. Dan 6 dikurangi 7 adalah negatif 1. Langkah keempat adalah kuadratkan masing-masing DI dan jumlahkan semua DI kuadratnya. Nah, seperti yang kita lihat, D-nya yang pertama adalah 0. 0 kita kuadratkan sama dengan 0.
1 dikuadratkan 1. Negatif 3 dikuadratkan menjadi 9. 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. 2,5 dikuadratkan menjadi 6,25. Negatif 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. 1 dikuadratkan menjadi 1. Negatif 1,5 dikuadratkan menjadi 2,25. 1 dikuadratkan menjadi 1 dan negatif 1 dikuadratkan menjadi 1. Kita jumlahkan semua D kuadratnya, yaitu menjadi 22. Langkah kelima adalah kita menghitung koefisien korelasi rang Spearman atau RO-nya. Dari data tersebut, kita peroleh sigma atau jumlah DI kuadrat adalah 22 dan N itu adalah 10. Maka rho adalah 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N kuadrat minus 1. Kita masukkan angkanya akan menjadi 1 dikurangi 6 kali 22 dibagi 10 kali 10 kuadrat minus 1. Kita operasikan seperti biasa, maka hasilnya adalah 0,867. Maka koefisien korelasi rang Spearman atau RO dari contoh soal tersebut adalah 0,867. Materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria terima dan tolak hipotesis pada korelasi Spearman. Kita dapat mengetahui terima atau tolak dari hipotesis korelasi Spearman dengan cara melihat parameter. Nah, di mana di sini parameternya itu rho hitung dan rho tabel. Jika rho hitungnya lebih dari sama dengan rho tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika rho hitung kurang dari rho tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian, bagaimana kekuatan hubungannya? Kekuatan hubungan ini bisa dilihat dari parameter kekuatan korelasi rho hitung, di mana jika rho hitung 0,000 sampai 0,199, yang artinya ada hubungan tetapi sangat lemah. Kemudian jika rho hitungnya 0,200 sampai 0,399, artinya hubungannya lemah. Kemudian jika rho hitungnya 0,400 sampai 0,599, artinya hubungannya sedang. Kemudian jika nilai rho hitungnya 0,600 sampai dengan 0,799, artinya hubungannya kuat. Dan jika rho hitungnya 0,800 sampai dengan 1,000, artinya hubungannya sangat kuat. Selanjutnya, bagaimana arah korelasi rho hitung ini? Arah korelasi rho hitung ini akan ditunjukkan dengan tanda positif atau negatif. Jadi, kalau nilai dari rho hitung itu positif, artinya searah, yaitu semakin besar nilai XI, semakin besar pula nilai YI. Artinya, semakin besar nilai dari variabel X, maka nilai dari variabel Y-nya juga semakin besar. Tapi, kalau hasil nilai di rho hitungnya negatif, maka hubungannya berlawanan arah, yaitu semakin besar nilai XI, semakin kecil nilai YI dan sebaliknya. Artinya, semakin besar nilai dari variabel X atau variabel bebas, maka semakin kecil nilai dari variabel Y atau variabel terikat. Dan sebaliknya, semakin kecil
nilai dari variabel X, maka semakin besar nilai dari variabel Y. Itu adalah contoh soal dan uji korelasi Spearman secara manual dan juga secara SPSS. Baiklah, izinkan saya Muhammad Fikri dari kelas 7B Statistika Inferensial untuk menjelaskan bagian ini. Langkah-langkah uji korelasi Spearman secara manual. Ada sebuah contoh seperti ini, misalkan ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi antara motivasi dan prestasi belajar matematika. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di samping ini. Ini adalah hasil data yang sudah diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu adalah untuk mengetahui korelasi antara motivasi dan dengan prestasi belajar matematika. Asumsi data tidak berdistribusi normal. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? Gunakan alfanya itu sama dengan 0,05. Kemudian kita jawab, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama menentukan hipotesis pengujian. H0-nya itu tidak ada hubungan antara skor motivasi dan nilai matematika. Kemudian HA atau H1-nya ada hubungan antara skor motivasi dan nilai matematika. Kemudian yang kedua, kita konversikan data tersebut dalam bentuk rank menggunakan tabel rank Spearman. Nah, seperti ini. Nah, ini skor motivasinya kita rankingkan dari yang awal itu 50 yang paling kecil, kemudian yang paling besar itu adalah 90. Karena 90 ini ada 2, maka 10,5. Nah, itu menurut aturan dari korelasi Spearman. Kemudian yang nilai matematika kita rankingkan juga, yaitu kita namakan dengan ranking X, ranking Y. Nah, karena yang ada 2, 5, maka itu rankingnya itu 4,5. Karena yang paling kecil adalah 40, yang paling besar adalah 92, yaitu ranking ke-12. Kemudian D di sini yaitu adalah X dikurangi Y atau ranking X dikurangi Y, maka 3 kurangi 2, 1, hingga seterusnya, hingga 12 kurangi 9 sama dengan 3. Kemudian D kuadrat, D ini kita angkatkan 1 kali 1, 1 ya, 1 pangkat 2, 1. Kemudian sampai 3 pangkat 2 itu 9 dan jumlahnya adalah 34. Oke, kemudian langkah ketiga, lakukan statistik uji. Karena peringkat kembarnya sedikit, maka perhitungan RS tanpa menggunakan faktor koreksi, yaitu rumusnya ini, rumus dari uji korelasi Spearman ya, 1 dikurangi 6 jumlah dari D kuadrat dikurangi N kurang buka N kuadrat kurangi 1. Jumlah itu adalah 6 dikali 34 dibagi 12, kemudian 12 kuadratkan kurangi 1. 1 dikurangi 204 dibagi 12, 144 kurangi 1. 1 dikurangi 204 dibagi 1716, yaitu 1 dikurangi 0,119. 1 di sini adalah angka yang sempurna untuk menentukan bahwa penelitian tersebut terdapat korelasi motivasi dengan prestasi belajar matematika. Kemudian didapat RS-nya itu sama dengan 0,881. Maka wilayah kritisnya N sama dengan 12 dan alfanya sama dengan 0,05. Maka nilai R tabel pada tabel P sebesar 0,591. Kemudian kita ambil keputusan dan kesimpulannya, karena RS-nya sama dengan 0,881, lebih dari R tabel yang diketahui adalah 0,591, maka tolak H0. Hipotesis sebelumnya itu H0-nya kita tolak dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan positif antara skor motivasi dan nilai matematika. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah uji korelasi Spearman secara SPSS. Misalkan ada kasus seperti ini, manajer toko furnitur ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, manajer menyebarkan kuesioner atau angket tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko furniturnya. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah kualitas produk. Ini ada keterangannya, tab itu adalah ini. Tidak berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas. Kemudian ini kepuasan konsumen, dan ini nilainya sesuai dengan ini. Jadi nilainya ini adalah predikatnya atau hurufnya dalam bentuk huruf. Ini sama saja, dan keterangan kriteria penilaiannya itu adalah yang ini yang pink.
Nah, langkah yang pertama adalah buka aplikasi SPSS. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google, banyak linknya. Yaitu saya menggunakan IBM SPSS versi 25 yang 64 bit. Kemudian atur variabel pada bagian variabel view sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan XY-nya, kemudian labelnya kita ubah. X menjadi kualitas produk, kemudian Y-nya menjadi kepuasan konsumen. Ini kita klik enter. Kemudian masukkan data yang ada sebagai berikut. Teman-teman bisa copy dari Excel tadi ya. Dari data yang tadi itu ini ya, kita ambil angkanya saja, ini di copy paste ya, copy. Kemudian kita pastekan pada di sini, yaitu sheet satunya pada SPSS ini, maka akan muncullah data seperti ini. Kemudian setelah itu tahap pengujian, yaitu klik analis, kemudian correlate dan bivariate. Nah, ini analis, correlate dan bivariate. Lalu masukkan X kualitas produk dan Y kepuasan konsumen, keisian variabel. Kemudian pada correlation coefficient berikan centang di Spearman, lalu oke. Nah, ini kita personnya kita jangan centang, Spearman kita centang. Nah, ini yang tadinya ada di sebelah sini kita pindahkan semua sebelah sini. Kemudian kita klik oke. Karena ini korelasi Spearman, maka kita centang Spearman. Kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulan yang didapat dari analisis aplikasi SPSS tersebut. Nah, maka kesimpulannya adalah yang pertama, tujuan dari korelasi Spearman itu adalah melihat signifikansi, yaitu hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Pada kasus ini berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi atas IG detailed sebesar 0,02 karena nilai SIG 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan, berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, melihat tingkat kekuatan atau keratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dari output SPSS diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Kemudian yang ketiga, melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan, kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, ini berarti beriringan, sama halnya seperti tadi. Motivasi kita tingkatkan, maka nilai prestasi matematika juga akan semakin meningkat. Begitu juga dengan kasus yang ini pada toko furnitur. Dengan demikian, kita bisa mengambil keputusan atau kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa H0 kita tolak dan HA atau H1 diterima. Artinya bahwa ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan pada toko furnitur. Oke, baiklah, kita lanjut pada aplikasi SPSS-nya, teman-teman. Nah, ini adalah data yang kita peroleh tadi. Ini adalah SPSS-nya. Nah, ini kita klik X. Saya ketik X saja, teman-teman. Lalu enter. Kemudian ini Y. Enter. Kemudian yang X kita namakan kualitas produk, yang Y kita namakan kepuasan konsumen sesuai dengan kasus yang ada, teman. Ini kita lebarkan sedikit. Nah, seperti ini. XD-nya sudah dapat. Kemudian kita klik data view. Nah, ini kita harus masukkan data yang dari Excel tadi, teman-teman. Nah, ini kita kopikan. Kali ini sama saja, ini huruf, ini adalah nilainya.
Ini kita paste di sini. Nah, ini datanya sudah ada teman-teman. Nah, setelah ini adalah karena tadi sudah, kita klik analisis ya, kita harus analisis ini correlate, kemudian bivariate. Iya, nah ini sudah ada, kemudian kita pindah ke sini ya. Kepuasan konsumen juga kita pindah, kita personnya klik, kemudian klik eksperimen karena ini adalah kita ingin menguji atau menganalisis korelasi rank eksperimen. Kemudian klik OK. Baiklah, data sedang proses ya. Ini datanya teman-teman, yaitu korelasinya 838 ya, seperti yang tadi didapatkan, yaitu ini (08,38) ya. Artinya tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838. Ini tahu sangat kuat. Itulah seperti yang tadi saya jelaskan pada PowerPoint dan juga Word atau catatan dari korelasi eksperimen. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai korelasi Spearman. Ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita, yaitu hidup ini seperti matematika. Selalu ada cara untuk memecahkan masalah. Jadi sesulit apapun soal matematika, pasti ada cara untuk menyelesaikannya, untuk menemukan jawabannya. Dan sesulit apapun masalah dalam kehidupan kita, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.